Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Selama adanya pandemi, hampir semua kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan secara offline, kini dilakukan secara online. Perusahaan multinasional Jepang yang khusus membuat produk optik dan imaging, Canon, melihat hal ini sebagai pacuan untuk memastikan fungsi produk miliknya. Canon berusaha beradaptasi pada kebutuhan pasar dengan memfasilitasi para konsumennya untuk terus menggunakan produknya. Saat ini, melakukan kegiatan kreatif adalah hal yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Menurut data We Are Social and Hootsuite Digital 2021, sebanyak 175 juta atau 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi internet pada Januari 2020. Angka tersebut terus meningkat secara signifikan menjadi 202,6 juta atau 73,3% penduduk pada bulan Januari 2021. Dalam menjawab kebutuhan akan koneksi tersebut, Canon menghadirkan aplikasi EOS Webcam Utility. Aplikasi ini mempermudah konsumen untuk menghubungkan kamera mirrorless DSLR dan juga mirrorless full frame dengan perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Bagaimana selengkapnya aplikasi EOS Webcam Utility ini? Kita simak pemaparan Jovan Engelbrecht, Digital Marketing Executive Canon PT Datascript berikut ini. Saya Digital Marketing Executive Canon PT Datascript. Saat ini pekerjaan saya itu saya menghandle beberapa kegiatan event-event baik offline dan online yang saat ini sedang banyak kita lakukan, dan juga saya menghandle kegiatan sosial media dari Canon PT Datascript. Nah, teman-teman, saya mau membahas tentang digital media di era pandemi saat ini. Karena kita tahu di era pandemi saat ini, di tahun 2020 sampai tahun 2001, itu banyak hal baru yang hadir dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita tahu di kondisi pandemi saat ini banyak sektor yang terdampak akibat COVID-19. Yang pertama, ada sektor kesehatan, kemudian ada sektor pendidikan, kemudian ada sektor ekonomi. Sebagaimana kita tahu, beberapa perusahaan mengalami perekonomian yang tidak stabil, kemudian ada juga dari sektor pariwisata, dan yang mau saya bahas lebih detail itu mengenai sektor dari industri kreatif, yang dimana banyak faktor, banyak orang-orang yang terdampak terhadap pandemi ini. Nah, pertama, kegiatan yang banyak sekali dilarang yaitu kegiatan event offline. Bagaimana kita tahu kegiatan event-event baik itu musik atau bahkan event-event yang diselenggarakan oleh rekan-rekan sekalian seperti corporate gathering atau kegiatan bahkan launching produk sekalipun, itu sudah tidak dapat kita lakukan pada kondisi pandemi saat ini. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita meniadakan segala event offline yang sebelumnya kita jalankan secara rutin? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap konsisten dan tetap kreatif. Bagaimana kita tetap konsisten menyelenggarakan event yang tadinya dari offline itu kita alihkan menuju ke online. Lalu, apakah dengan kegiatan event online kita bisa berjalan dengan lancar? Sebagaimana kita tahu, banyak orang yang belum familiar dengan kegiatan-kegiatan online. Di tahun 2020, dari data yang saya ambil, 50% penduduk, di atas 50% penduduk di Indonesia ini sudah menjangkau atau sudah menggunakan internet. Bahkan di tahun 2021, jumlahnya naik menjadi 73,7%. Ini ada sekitar kenaikan 10%. Apa yang menyebabkan kenaikan penggunaan internet di Indonesia ini? Itu salah satunya karena efek pandemi ini. Bagaimana setiap masyarakat atau setiap orang di direct untuk menggunakan internet, baik itu dalam activity kegiatan atau dari sisi pekerjaan. Nah, lalu dengan mengalihkan dari event online ke offline ke online, apa saja keuntungannya yang akan kita dapat? Pertama, kita akan low cost dari sisi pembuatan perencanaan kegiatan event offline menuju ke online, itu akan sedikit
hemat untuk biayanya, dimulai dari biasanya kalau rekan-rekan sering menyewa tempat atau venue kegiatan, nah ini bisa diselenggarakan di satu titik saja yang tidak terlalu banyak hadirnya orang. Kemudian waktu lebih efisien secara persiapan sampai akhir acara, kemudian jangkauannya sangat luas. Jadi kita bisa di dalam satu acara ini bisa dijangkau bahkan dari Sabang sampai Merauke bisa menjangkau kegiatan kita, berbeda dengan offline yang memang para peserta harus datang ke tempat kegiatan itu berlangsung. Lalu kegiatan event online apa yang biasanya dilakukan? Nah, kembali lagi kepada rekan-rekan semuanya yang ingin menyelenggarakan acara, baik itu gathering, pameran, atau event online apapun itu, rekan-rekan semuanya tinggal menyesuaikan saja. Bisa melalui platform-platform yang telah disediakan atau yang saat ini telah familiar yang kita lakukan kurang lebih 1-2 tahun ini. Teman-teman bisa menggunakan YouTube, Zoom, dan Instagram. Nah, bagaimana caranya? Sudah sempat saya singgung, kita bisa melakukan kegiatan event online ini melalui beberapa platform yang tersedia. Pertama, ada YouTube, ada Zoom, dan ada Instagram. Tinggal rekan-rekan semuanya bagi aja bagaimana porsi dari kegiatan event yang rekan-rekan semuanya lakukan. Pertama, misalnya eventnya, kita butuh interaksi dengan terhadap antara penyelenggara dan peserta, antara MC dan peserta. Oh, baiknya berarti kita gunakan platform Zoom. Biasanya kegiatan-kegiatan seperti halal bihalal secara online itu bisa digunakan melalui Zoom. Tapi kalau hanya untuk direct satu arah, saya rasa untuk YouTube sudah cukup. Dan untuk Instagram biasanya kegiatan-kegiatan yang skala kecil dan kemudian yang menjangkau para klien atau followers-followers yang sudah terikat dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Kemudian, ada lagi yang harus dipersiapkan, yaitu software. Biasanya ada software pengantar dari inputnya untuk ditayangkan. Biasanya ada 2 software yang familiar, yaitu ada OBS dan Vmix. Tinggal kita pelajari lebih lanjut. Ini biasanya kita mengaplikasikan untuk terlihat standar broadcasting, kita wajib menggunakan kedua software ini. Nah, setelah itu, apa aja yang kita butuhkan di dalam mengadakan kegiatan online? Pertama, kita harus menyiapkan studio. Nah, dari kegiatan offline yang pernah rekan-rekan semuanya lakukan dengan menyewa suatu venue, dengan beralih ke event online, rekan-rekan semuanya bisa memanfaatkan ruang atau space kosong yang ada di perusahaan rekan-rekan sekalian. Kurang lebih 4-5 meter persegi sudah cukup, tinggal dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhannya saja, seperti green screen, kain hijau, atau dinding berlatar warna hijau, terus untuk setup lighting, dan alat-alat pendukung lainnya. Dengan demikian, rekan-rekan sebagai penyelenggara bisa memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk tetap berkreasi di dalam melaksanakan kegiatan event baik secara online. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh produksi dari benar-benar memproduksi kegiatan secara di balik layar sampai siap untuk di-share ke para peserta. Terbaru Canon, all new Pisma Berikut G ini Series. adalah video yang bisa Pisma G Series adalah printer inktank yang dirancang untuk mencetak dalam jumlah banyak dengan biaya yang sangat ekonomis. Printer ini cocok untuk digunakan di mana saja, baik di rumah, sekolah, ataupun perkantoran. Printer G Series hadir dalam 4 varian. Yang pertama, Pisma G1020, printer single function, G2020, printer multifunction. Nah, kemudian apalagi hal yang terpenting dalam mengadakan kegiatan event online, yaitu kamera. Kenapa kamera itu penting, teman-teman semuanya? Karena di dalam menangkap suatu gambar yang dihasilkan agar dapat dilihat oleh para peserta, kita membutuhkan yaitu input kamera. Kamera apa saja sih yang bisa rekan-rekan gunakan di dalam melakukan kegiatan event online? Itu pertama ada kayak kamera DSLR, itu bisa teman-teman gunakan, kemudian kamera mirrorless full frame, kamera mirrorless APS-C, itu semuanya teman-teman bisa lakukan tergantung segmen kebutuhan baik dari sisi penyelenggara ataupun dari sisi peserta.
Nah, untuk penyelenggara kira-kira kamera apa sih yang cocok kita gunakan agar sesuai dengan standar broadcasting atau streaming, sehingga para peserta juga dapat dengan senang atau dapat dengan nikmat dengan menontonnya. Nah, untuk penyelenggara bisa menggunakan kamera DSLR dan kamera mirrorless full frame. Kenapa? Karena resolusi atau spesifikasi yang dihasilkan akan terlihat lebih baik ketimbang rekan-rekan semua menggunakan kamera yang di bawah standar. Nah, ini contohnya biasanya digunakan untuk apa sih kamera DSLR dan mirrorless full frame ini? Biasanya untuk setiap produksi di studio ini minimnya cukup menggunakan untuk satu kamera, tapi kalau membutuhkan berbagai angle bisa menggunakan dua kamera. Yang satu bisa digunakan sebagai kamera master, dan yang satu bisa digunakan sebagai kamera second atau dengan angle yang berbeda. Kemudian dari sisi peserta, kamera apa saja nih yang kira-kira bisa digunakan agar hasil yang didapat tidak jauh berbeda dengan sisi penyelenggara. Tentunya kita dari sisi peserta juga ingin terlihat maksimal di dalam kualitas gambar, apalagi yang seperti yang saat ini sedang saya lakukan. Saat ini saya sedang melakukan mengisi suatu acara, namun di tempat yang berbeda, dengan tetap memprioritaskan kualitas gambar yang bagus. Saya mencoba untuk menggunakan atau mengganti webcam yang ada di device laptop saya menggunakan kamera. Lalu kamera yang digunakan yaitu hampir seluruh jajaran dari kamera DSLR, mirrorless full frame sampai mirrorless itu bisa kita gunakan tergantung kebutuhannya masing-masing. Secara perbedaan sebenarnya tidak signifikan, jadi bisa digunakan untuk kebutuhan apapun sebagai peserta. Nah, ini contohnya. Dalam kondisi pandemik saat ini, hal yang terpenting adalah tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani setiap aktivitas. Salah satu sektor yaitu sektor pendidikan. Kali ini kita membuat semangat belajar para murid-muridku merupakan hal yang sangat indah online dengan menggunakan kamera agar hasilnya tetap maksimal. Kemudian kenapa rekan-rekan semua memilih Canon untuk mengganti dari kamera yang ada di device yaitu webcam menjadi kamera digital? Silakan disimak. Hi, I'm Victoria, and today I'm going to show you how I apply my lipstick. I'm using my laptop webcam for this, but it seems that the colors and details look a bit weird. Let me switch to my EOS camera instead. Wow, the colors and details look much better. Let me zoom in to give you a closer look. Terlihat sekali perbedaannya, lebih bokeh, lebih smooth dibandingkan dengan webcam bawaan dari device. And there you go, that's how I apply my lipstick. Canon, delighting you always. Nah, kalau tadi saya sudah menyimpulkan atau memberikan pemaparan mengenai digital kamera apa saja yang cocok rekan-rekan gunakan ketika membuat suatu kegiatan online, yaitu sekarang sedikit saya akan membahas mengenai software-nya. Jadi rekan-rekan semuanya membutuhkan software untuk menghasilkan gambar dari kamera yang dihubungkan ke dalam laptop. Nah, pada kali ini kenapa rekan-rekan semua harus memilih Canon? Karena Canon selain menyediakan kameranya, juga menyediakan software untuk digunakan ke dalam suatu laptop. Apa nama software-nya? Yaitu Canon Webcam Utility. Nah, bagaimana caranya? Pertama, rekan-rekan tentunya menyiapkan kameranya, lalu download dan install software EOS Webcam Utility di website canon.id. Kemudian buka pengaturan video conference teman-teman semuanya, lalu teman-teman bisa mengaktifkan EOS Webcam Utility-nya dengan cara menghubungkannya langsung hanya dengan menggunakan kabel
data saja, teman-teman bisa menghubungkan kamera ke laptop dan langsung otomatis terkoneksi dengan software ini. Bagaimana cara mengaktifkannya? Jika teman-teman semuanya menggunakan Zoom, biasanya di pengaturan video itu tinggal teman-teman rubah dari webcam menjadi webcam utility, Canon webcam utility. Nah, jika semuanya sudah disetting, sudah tersetup, teman-teman sudah ready untuk menggunakannya. Pada hari ini saya menggunakan EOS webcam utility dengan digital kamera Canon. Mungkin bisa dibantu oleh tim untuk memperlihatkan kondisi yang saat ini sedang saya peragakan. Nah, sudah terlihat rekan-rekan semuanya di layar. Saat ini kondisi yang saat ini saya sedang lakukan yaitu saya mengganti kamera yang ada di device saya di laptop menggunakan digital kamera Canon dengan menggunakan software EOS webcam utility. Dengan memanfaatkan tempat yang ada, ruang space di ruangan kerja teman-teman dan rekan-rekan semua, hasil kualitas gambar yang dihasilkan sehingga para peserta dapat menyaksikan acara ini dengan baik. Ini merupakan suatu hal yang lumayan penting kita lakukan. Oke, terima kasih. Kalau saya sudah menjelaskan tentang kamera apa saja, sampai software. Nah, untuk mendapatkan kamera Canon, di mana teman-teman bisa membelinya? Nah, teman-teman bisa membelinya di datascriptmall.id. Teman-teman tinggal cari saja di sini kamera yang cocok sebagai penyelenggara ataupun peserta. Kemudian, di mana sih kita bisa mendapatkan software EOS Webcam Utility itu? Teman-teman bisa langsung ke canon.id, kemudian langsung saja search di situ webcam utility, nanti otomatis akan muncul. Terima kasih teman-teman semuanya, itu saja pemaparan dari saya. Jadi simpulannya untuk kondisi saat ini, di pandemi saat ini, kamera juga tidak hanya digunakan untuk mengambil suatu momen gambar, foto, video, tapi sudah juga menjadi prioritas untuk kegiatan live streaming seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang membutuhkan digital kamera, come on, langsung saja visit datascriptmall.id dan canon.id. Terima kasih, saya Jovan Engelbre, saya kembalikan lagi ke moderator. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, dengan adanya aplikasi EOS Webcam Utility, konsumen dapat menghadirkan kualitas gambar yang mumpuni saat berekreasi atau melakukan online meeting dengan aplikasi tersebut. Dengan demikian, konsumen bisa lebih mudah berbagi konten melalui Zoom, YouTube, maupun Instagram Live. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.